Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 25 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 4b sampai 5. Aku, Yohanes, melihat sungguh Anak Domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama Anak Domba dan nama Bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di tempat keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke-144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tema renungan kita pada hari ini adalah memberi itu membebaskan. Ada pepatah mengatakan, kita tidak akan menjadi miskin dengan memberi. Saat tangan kita terbuka untuk memberi, maka pada saat yang sama, tangan kita yang terbuka menerima juga pemberian dari Sang Pemberi kehidupan. Seringkali berkat kita terima saat kita memberi dengan ketulusan. Sedikit atau banyak pemberian kita tidak akan membuat kita menjadi miskin. Bukan soal sedikit atau banyak, melainkan kualitas pemberian kita yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, membuat pemberian kita menjadi berbobot dan nilai yang tinggi bagi kita. Pada hari ini, kita mendengar kisah tentang janda miskin memberi semua nafkahnya dalam kotak persembahan, dan Yesus memuji sikap janda itu. Yesus mengatakan, janda miskin ini memberi lebih banyak. Apa arti memberi lebih banyak? Bukan hanya soal tentang jumlah pemberian saja, tetapi sekali lagi soal rasa tanggung jawab tentang suatu cinta yang penuh, tentang pemberian hidup, tentang persembahan suka duka hidup, tentang penyerahan diri, juga tentang pengorbanan. Inilah yang membuat pemberian itu sangat berbobot dan bernilai tinggi, sebab di balik pemberian itu terdapat sikap batin atau sikap hidup yang disebutkan ini. Inilah pemberian yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, tentang pemberian atau persembahan, seringkali kita banyak mempertimbangkan untung dan rugi. Bila saya memberi atau berbagi, kita bertanya, apa keuntungan balik yang saya dapat? Bila saya memberi dan dilihat atau diketahui banyak orang, apakah saya dipuji atau disebutkan nama saya dalam ucapan terima kasih? Janda miskin mengajarkan kita tentang nilai suatu persembahan sebagai pembaktian diri bagi kepentingan banyak orang. Janda miskin mengajarkan kita bahwa memberi itu membebaskan kita dari rasa takut kehilangan harta benda, dan bahwa memberi itu membawa berkat, dan bahwa memberi itu membuat kita semakin kaya. Juga memberi itu adalah tanggung jawab yang harus kita ambil untuk kesejahteraan banyak orang. Semoga kita dimampukan untuk bertindak seperti janda miskin ini, sembari memohon bantuan Allah agar kita dimampukan untuk semakin rela dan suka untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dan berbagi dengan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.